Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Kulasami. Film India berbahasa Tamil yang dirilis pada Mei 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang supir bajai yang mencari pembunuh adik perempuannya, hingga ia membunuh semua pelaku yang ia curigai dengan cara yang sadis. Siapakah pembunuh adiknya dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kejadian di mana warga desa dikagetkan dengan penemuan mayat perempuan yang hangus terbakar di tengah ladang. Polisi pun tiba di TKP yang dipimpin oleh Subinspektur Dharmaraj. Di TKP, Dharmaraj menemukan kartu identitas dari korban dan juga seorang pria yang mengatakan jika ia melihat wajah pelaku yang membawa korban ke sana. Dan tidak butuh waktu lama, polisi pun menangkap pelakunya. Pelaku pun lalu dibawa ke pengadilan untuk disidang. Akan tetapi saat berjalan ke ruang sidang, terlihat seseorang yang memakai hoodie menyemprotkan cairan ke kemaluan pelaku tanpa terlihat pelaku atau polisi. Dan karena bau dari semprotan tersebut, anjing pelacak milik polisi tiba-tiba berlari dan menggigit kemaluan dari pelaku hingga putus, yang membuat pelaku pun tewas di tempat. Saat Dharmaraj dan atasannya Murukayan memeriksa CCTV pengadilan, mereka pun menemukan jika pelaku penyemprotan memakai sebuah gelang yang terlihat sama dengan gelang seorang supir bajai yang juga berada di pengadilan pada hari yang sama. Dan dari informasi, jika supir bajai tersebut biasa mengantarkan korban ke kampus setiap hari, dan supir bajai itu pun sudah dianggap sebagai kakak laki-laki oleh korban. Atasan Dharmaraj pun berasumsi jika supir bajailah pelaku penyemprotan di pengadilan. Dharmaraj dan atasannya pun langsung pergi menangkap supir bajai yang sedang mengantarkan jenazah untuk dikremasi. Supir bajai tersebut bernama Sarusangu. Tetapi ketika dibawa ke pengadilan, polisi tidak memiliki cukup bukti kuat untuk membuktikan Sangu adalah pelakunya. Ditambah tim pembela menunjukkan bukti foto jika gelang pelaku penyemprotan dengan gelang milik Sangu berbeda. Dan alasan Sangu berada di pengadilan pada hari yang sama, yaitu untuk membayar denda karena bajainya ditilang. Sangu akhirnya dibebaskan dan sidang pun ditutup. Case dismissed. Next. Sangu memiliki adik perempuan bernama Kalai, seorang mahasiswi kedokteran. Tetapi Kalai meninggal beberapa bulan lalu karena dibunuh. Sangu belum mengkremasi jasad sang adik, tetapi ia justru menyumbangkannya ke kampus tempat adiknya dulu belajar untuk dipelajari oleh mahasiswi kedokteran. Bahkan setelah beberapa bulan penyelidikan, Dharmaraj masih belum menemukan siapa pelaku yang membunuh adik Sangu. Dan polisi hanya memiliki satu bukti petunjuk sampel darah yang langka, yaitu O negatif dari TKP. Rare group. No use. உனக்கு யார் மேலே சந்தேகம் தான் சொல்லு. Lalu Sin pun berpindah ke seorang pria bernama Balu. Balu adalah seorang pebisnis dan kebanyakan dari bisnisnya adalah ilegal. Dan salah satu bisnis kotornya adalah perdagangan wanita, di mana ia memerintahkan keponakannya bernama Tiru dan kelompoknya untuk mendekati gadis, lalu mereka meniduri gadis tersebut dan merekamnya. Kemudian rekaman tersebut ia manfaatkan untuk bisnisnya. Dan salah satu korban adalah putri seorang polisi yang akan menikah, di mana rekamannya digunakan Balu untuk menekan sang ayah agar menandatangani izin bisnis ilegal miliknya. Lalu Sin pun kembali berpindah ke seorang pria atau tukang ledeng yang sedang memperbaiki pipa air di balkon atas sebuah rumah, di mana pria tersebut terlihat tergoda dengan putri pemilik rumah yang sedang belajar di balkon atas. Pria itu pun mencoba memperkosanya. Tetapi karena melihat ibu gadis tersebut naik ke balkon untuk menjemur pakaian,
pria itu pun lalu membekap mulut sang gadis kemudian bersembunyi. Sang ibu yang melihat putrinya tidak ada di atas dan hanya menemukan bukunya di sana, ia pun lalu turun untuk mencari putrinya. Namun naasnya sang gadis justru meninggal karena tidak bisa bernafas saat dibekap oleh pria yang ingin memperkosanya. Melihat gadis tersebut mati, pria itu pun lalu melarikan diri. Sedangkan ibu korban yang tidak menemukan putrinya di rumah, ia pun meminta suaminya untuk mencari. Dan ketika sang suami naik ke atas balkon untuk mencari, ia pun sangat terkejut ketika mendapati putrinya yang sudah tergeletak tak bernyawa di balkon atas rumah. Tidak lama kemudian, Dharmaras dan polisi tiba di sana dan melakukan olah TKP. Setelah selesai, terlihat Sangu yang sedang mengantar penumpang lewat di sana. Karena masih di lingkungan yang sama, Sangu lalu berhenti kemudian turun dan bertanya pada Dharmaras apa yang terjadi. Dharmaras pun memberitahukan jika seorang gadis telah dibunuh dan pembunuhannya terlihat serupa dengan kasus adik Sangu. Dharmaras berasumsi jika bisa saja kalau pelaku adalah orang yang sama yang membunuh adik Sangu. Setelah melakukan penyelidikan, Dharmaras mendapatkan sidik jari di tubuh korban dan sidik jari tersebut adalah milik tukang ledeng. Dan memang tukang ledeng itulah yang membunuhnya. Polisi pun lalu melacak nomor telepon dari pelaku dan ternyata nomor pelaku aktif dan berada di rumah korban. Dharmaras berpikir jika pelaku masih bersembunyi di rumah korban. Dharmaras dan polisi pun langsung pergi ke rumah korban bersama anjing pelacak. Akan tetapi saat tiba dan mencari, yang mereka temukan di sana adalah jasad dari pelaku yang sudah mati di dalam bak penampungan air. Dan dari jasad pelaku, polisi mendapatkan ponsel miliknya yang dalam keadaan aktif dan terbungkus plastik. Dharmaras lalu memberitahukan atasannya jika korban dibunuh dengan ditusuk berkali-kali di bagian leher, dan juga kemaluan dari korban pun dipotong. Dan pembunuhnya sengaja membungkus ponsel korban dengan plastik dalam keadaan aktif agar polisi bisa menemukan mayat tersebut. Beberapa hari setelah itu, terlihat seorang mahasiswi kedokteran bernama Kaveri meminta bantuan Sangu untuk mengantarnya ke kampus karena ia diikuti oleh dua orang pria. Saat tiba di depan kampus, Kaveri lalu menghentikan mobil dosen mereka. Dan Kaveri meminta agar sang dosen membantunya untuk berbicara dengan pihak kampus agar ia diberikan waktu untuk membayar biaya kuliah. Dan sang dosen pun mengiyakannya. Melihat Kaveri membuat Sangu teringat pada adik perempuannya. Tetapi hal itu justru membuatnya marah karena masih belum menemukan pembunuh sang adik. Sangu lalu pergi menemui adiknya di ruang laboratorium anatomi di mana para mahasiswi saat itu sedang belajar. Seorang mahasiswi bernama Gayatri terlihat marah dan bertanya apa yang dilakukan Sangu di ruangan lab. Karena Sangu hanya diam, Gayatri pun lalu mengusir Sangu. Tetapi dokter pengajar di sana menghentikan Gayatri dan mengatakan jika Sangu diizinkan untuk keluar masuk ruangan ini. Gayatri pun terlihat bingung. Lalu dokter pun memberitahukan jika Sangu sudah membantu banyak mahasiswi di sini karena jasad gadis yang mereka gunakan untuk diskusi anatomi adalah adik Sangu. Mendengar itu Gayatri pun terlihat merasa bersalah. Di kampus, dosen mereka yaitu Kanagi selalu membantu para mahasiswi yang kekurangan uang untuk biaya kuliah dengan mencarikan donatur untuk mereka. Termasuk Kaveri yang belum melunasi biaya kuliah. Kanagi pun memberitahukannya jika ada seorang donatur yang mau membantu melunasi biaya kuliah Kaveri. Kanagi pun menyuruh Kaveri untuk menemui donatur tersebut dan Kanagi yang akan menemaninya. Mendengar itu Kaveri pun sangat berterima kasih kepada Kanagi atas bantuannya. Siangnya, Kaveri pun pergi menemui donatur dan ternyata donatur tersebut adalah Balu. Balu lalu memberikan cek untuk biaya kuliah Kaveri. Namun itu sebenarnya adalah salah satu rencana dari Balu untuk mendapatkan korban.
Dan Kanagi ternyata bekerja sama dengan Balu dengan mencarikannya calon korban di kampus. Setelah itu, Balu pun memerintahkan keponakannya untuk mendekati Kaveri dan membuatnya jatuh cinta. Rencana itu pun berhasil, dan Kaveri jatuh dalam perangkap mereka. Kemudian mereka menjebak Kaveri dengan mengundang Kaveri datang ke rumah atau base camp tempat mereka menjebak para gadis lain untuk merayakan ulang tahun kekasih Kaveri. Dan di rumah tersebut, keponakan Balu meniduri Kaveri di kamar yang sudah dipasang kamera untuk merekam. Sedangkan di luar kamar, Tiru dan dua temannya menonton adegan tersebut dari laptop mereka. Setelah selesai, Tiru dan kedua temannya pun masuk ke dalam kamar dan menunjukkan rekaman video Kaveri yang membuat Kaveri sangat ketakutan. Kemudian mereka bertiga pun memperkosa Kaveri dan menyiksanya. Lalu dengan rekaman video tersebut, Balu mengeksploitasi Kaveri dengan menjualnya kepada beberapa pejabat untuk memudahkan bisnis ilegalnya. Hingga suatu hari, Balu melobi pejabat untuk mendapatkan kontrak baru dengan menawarkan Kaveri sebagai bayarannya. Tetapi pejabat tersebut justru meminta gadis yang baru. Balu lalu menghubungi Kanagi dan meminta Kanagi untuk mencarikannya gadis yang baru di kampus. Kanagi pun meminta Balu untuk menunggu karena ia memiliki sedikit masalah dengan beberapa mahasiswi yang gagal dalam ujian. Dan salah satu dari mahasiswi yang gagal adalah Gayatri. Sedangkan Kaveri lulus dalam ujian tersebut. Karena terdesak, Kanagi pun menelpon salah satu mahasiswi yang gagal dan berpura-pura bertanya mengapa mereka gagal dalam ujian. Karena mereka sedang berkumpul, Kanagi pun meminta muridnya untuk menyalakan speaker agar mereka semua bisa mendengar. Kemudian Kanagi tanpa rasa malu mengatakan pada murid-muridnya jika ada beberapa pejabat yang ia kenal sedang mencari mahasiswi untuk menemani mereka. Dengan alasan ia khawatir tentang masa depan mereka, Kanagi pun menawarkan kegiatan terlarang tersebut kepada mereka agar mereka bisa lulus. Mendengar itu Gayatri dan mahasiswi lain pun marah. Gayatri bahkan mengatakan jika Kanagi sebaiknya menawarkan itu kepada putrinya sendiri, yang membuat Kanagi pun marah dan mematikan telepon. Gayatri dan teman-temannya yang marah lalu menyebarkan rekaman telepon tersebut ke sosial media, dan itu menimbulkan kemarahan publik. Karena rekaman tersebut, polisi akhirnya menangkap Kanagi untuk dimintai keterangan, sedangkan Gayatri dan teman-temannya disidang oleh pihak kampus. Pengacara dari pihak kampus mengatakan kalau Kanagi kemungkinan besar akan menerima jaminan, karena bukti audio tidak kuat di pengadilan. Dan pengadilan tidak mungkin menyatakan Kanagi bersalah hanya dengan bukti audio. Kaveri yang juga berada di sana bertanya, apakah Kanagi akan dihukum jika ada bukti video? Dan pengacara pun mengatakan, jika ada bukti video, Kanagi akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual. Setelah mendengarkan itu, Kaveri pun membuat rencana untuk mendapatkan rekaman di laptop para pelaku. Kaveri kemudian mendatangi Tiru dan teman-temannya di base camp, lalu memancing salah satu dari mereka ke kamar dengan membawa laptop. Tetapi di kamar, Kaveri justru menyuntikkan obat penenang ke sang pria yang membuatnya pingsan. Kaveri lalu menyalin semua bukti rekaman di laptop mereka, kemudian mengirimkannya kepada Gayatri. Tiru yang curiga menyuruh temannya untuk memeriksa, karena mereka sudah lama di dalam kamar. Teman Tiru pun mengetuk pintu, tetapi karena tidak ada jawaban, mereka pun mencoba mendobrak pintu. Kaveri yang ketakutan di dalam, ia pun mencoba menghubungi Gayatri untuk memberitahukan jika bukti rekaman video ia kirimkan ke ponsel Gayatri. Tetapi karena Gayatri sedang berada dalam kelas, Gayatri pun tidak mengangkat panggilan tersebut. Sedangkan Kaveri yang sadar sudah tidak bisa lari,
Ia lalu membuang ponselnya ke halaman belakang rumah. Kemudian ia memilih untuk meminum sesuatu yang membuatnya muntah darah dan mati di sana. Saat Tiru dan temannya berhasil masuk, mereka pun menemukan Kaveri yang sudah tewas. Dan semua bukti rekaman video di laptop mereka telah hilang. Dan Kaveri mengirimkan semua buktinya kepada Gayatri. Sedangkan di kampus, Gayatri saat keluar dari kelas, ia pun terkejut saat melihat rekaman video yang dikirimkan di ponselnya. Dan di waktu yang sama, Tiru dan anak buah Balu tiba di kampus. Melihat Tiru datang, Gayatri pun lalu lari dan bersembunyi di ruangan laboratorium anatomi. Tetapi mereka berhasil menemukannya di sana. Akan tetapi saat mereka ingin menyerang Gayatri yang berdiri di samping jasad adik Sangu, Sangu tiba-tiba berada di sana dan menghajar semua anak buah Balu. Sangu lalu membawa Gayatri keluar. Tetapi saat di luar, Tiru mencoba melempar botol ke arah Gayatri. Namun Sangu menarik Gayatri dan botol itu justru mengenai kepala supir bajai yang juga teman Sangu yang berada di belakang Gayatri. Karena mengalami pendarahan, Sangu pun membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter dan karena mengalami pendarahan yang parah, dokter pun membutuhkan donor darah untuk teman Sangu. Namun darah yang dibutuhkan langka karena golongan darah teman Sangu adalah O negatif. Sedangkan di luar, Sangu bertanya mengapa orang-orang tadi mengejar Gayatri. Gayatri pun lalu menceritakan apa yang dialami Kaveri dan juga masalah Kannagi. Gayatri mengatakan kalau ia akan memberikan bukti video tersebut kepada polisi. Di waktu yang sama, Dharmaraj tiba di rumah sakit dan bertemu dengan Sangu dan Gayatri. Lalu perawat datang memberitahukan Sangu kalau temannya membutuhkan darah O negatif. Akan tetapi esok harinya, teman Sangu justru terlihat diseret di jalan, kemudian dibunuh, dan mayatnya diikat di tengah-tengah pohon. Dharmaraj dan polisi pun tiba di TKP untuk memeriksa dan mengamankan lokasi. Begitu juga dengan Sangu dan Gayatri yang datang ke sana. Melihat teman Sangu dibunuh dengan sadis, Gayatri pun merasa jika orang-orang yang mengejarnya lah yang membunuh teman Sangu untuk menakut-nakuti dirinya. Esoknya Gayatri memberitahukan Sangu di mana ia menyimpan bukti rekamannya. Dan bukti itu ternyata ia simpan di bawah jasad adik Sangu. Sangu lalu pergi untuk mengambilnya. Akan tetapi saat tiba di sana, dokter memberitahukan kalau manajemen kampus memerintahkan mereka untuk membuang jasad adik Sangu. Karena pada umumnya mereka menyimpan mayat di lab hanya beberapa bulan saja. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian tentang adik Sangu sebelum dibunuh. Di mana adik Sangu yaitu Kalai lulus sekolah dengan peringkat terbaik, lalu mendaftar di Universitas Kedokteran. Kalai akhirnya tinggal di asrama kampus. Setiap hari, Sangu mengantar dan menjemput Kalai tepat waktu. Lalu, suatu hari saat Kalai terlambat membayar biaya kuliah, Kannagi mendatangi Kalai dan mengatakan jika ada donatur yang ingin membantu membayar biaya kuliah Kalai. Dan Kannagi akan mengantar Kalai menemui donatur tersebut. Sang donatur adalah Balu. Akan tetapi saat bertemu, Sangu juga datang ke sana dan menolak bantuan Balu. Karena Sangu tidak enak dengan warga di desanya yang selama ini ikut membantu membiayai kuliah Kalai. Karena gagal dengan rencana mereka, Tiru yang juga berada di sana merencanakan cara lain untuk mendapatkan Kalai. Tiru lalu menjalankan rencananya dengan menyuruh anak buahnya untuk menyewa bajai Sangu. Di tengah jalan, anak buah Tiru pura-pura meminjam ponsel Sangu untuk menelpon dengan alasan ponselnya mati.
Dan saat mereka berhenti di jembatan untuk menelpon, anak buah Tiru justru sengaja menjatuhkan ponsel Sangu, lalu ia pura-pura minta maaf, kemudian memberikan uang untuk mengganti ponsel Sangu. Setelah pekerjaannya selesai, ia pun memberitahukan Tiru. Setelah itu Tiru lalu menelpon Kalai dan mengatakan jika Sangu mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Kalai yang panik langsung berlari keluar asrama, lalu naik ke mobil sedan untuk pergi ke rumah sakit. Akan tetapi esoknya, Kalai justru ditemukan tewas di tengah ladang. Sangu pun sangat terpukul ketika melihat adik kesayangannya sudah tak bernyawa. Mayat Kalai lalu dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit, Sangu memberitahukan Dharmaraj kalau ia akan menyumbangkan jasad Kalai ke kampus tempat adiknya belajar. Karena kampus sudah tidak membutuhkan jasad Kalai, Sangu pun akhirnya mengkremasi jasad adiknya bersama Gayatri dan kerabatnya. Lalu esoknya Sangu dan Gayatri mencoba menghubungi nomor Kaveri, tetapi ponselnya tidak aktif. Gayatri yang belum tahu jika Kaveri sudah mati, ia pun merasa khawatir dengan keselamatan Kaveri. Gayatri merasa kalau mereka harus meminta bantuan polisi yang berpangkat tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Paman Sangu mengatakan jika ia pernah bekerja untuk keluarga dari seorang kepala inspektur. Lalu ia pun memberikan nomor kepala inspektur tersebut kepada Sangu. Esoknya Sangu dan Gayatri bertemu dengan polisi tersebut di sebuah jalan terowongan. Saat bertemu, sang polisi mengatakan demi keselamatan Gayatri, ia akan membawa Gayatri ke kantor sebelum pergi ke pengadilan esok harinya. Dan mereka pun setuju. Gayatri pun lalu ikut bersama polisi tersebut. Sedangkan di tempat lain, seorang anak menemukan ponsel Kaveri dan menyalakannya. Saat ponsel Kaveri aktif, Sangu pun mendapat pemberitahuan pesan di ponselnya terkirim. Sangu langsung menghubungi nomor Kaveri dan ibu dari sang anak yang mengangkat. Sangu mengatakan jika ponsel tersebut milik adiknya yang hilang. Dan ia pun meminta penemu ponsel untuk mengirim lokasinya dan ia akan pergi untuk mengambil. Setelah mendapatkan lokasi, Sangu langsung pergi ke sana. Saat bertemu, Sangu pun bertanya di mana mereka menemukan ponsel tersebut. Dan sang anak mengatakan jika ia menemukannya di belakang rumah tempat ibunya bekerja. Lalu Sangu pun meminta mereka untuk mengantarnya ke sana. Sementara Gayatri justru dibawa ke sebuah rumah oleh sang polisi. Di sana sang polisi pun meminta ponsel Gayatri untuk memeriksa bukti rekaman videonya. Akan tetapi ternyata rumah tersebut adalah base camp dari Balu dan tempat Tiru dan teman-temannya memperkosa para gadis. Dan polisi tersebut ternyata salah satu komplotan mereka. Mereka lalu membuat Gayatri pingsan dan membawanya ke kamar untuk diperkosa. Akan tetapi sebelum mereka melakukan aksinya, Sangu masuk ke dalam rumah dan langsung menghajar keponakan Balu. Sangu lalu membawa mereka semua keluar dari rumah ke sebuah gudang padi. Di sana Sangu menghajar semua anak buah Balu, termasuk Balu dan juga sang polisi, yang membuat mereka semua tak sadarkan diri. Esoknya Dharmaraj dan atasannya tiba di gudang padi. Akan tetapi di sana, mereka hanya menemukan pakaian dari para korban, yang membuat atasan Dharmaraj pun bingung. Namun Dharmaraj justru tertawa melihat itu, karena ia tahu kalau pembunuh yang selama ini mereka cari adalah Sangu. Dharmaraj mengetahui itu saat di rumah sakit,
ketika perawat meminta darah O negatif untuk teman Sangu. Dan ternyata teman Sangu lah yang mengantar Kalai dengan mobil, tetapi ia justru membawa Kalai ke tengah kebun kelapa. Teman Sangu mencoba memperkosa Kalai di sana, tetapi Kalai melawan, yang membuat teman Sangu mencekiknya, lalu membenturkan kepala Kalai ke kaca mobil, yang membuat Kalai pun meninggal. Dan saat Dharmaras mencocokkan darah teman Sangu dengan sampel darah yang mereka temukan di TKP, ternyata keduanya cocok. Dharmaras lalu memberitahukan itu pada Sangu, yang membuat Sangu pun membunuhnya dengan cara yang sadis. Dan untuk menghilangkan kecurigaan pada Sangu, Dharmaras merusak barang bukti di TKP. Dan alasan Dharmaras melakukan semua ini karena ia juga memiliki anak perempuan yang harus ia lindungi. Dharmaras telah menyerahkan banyak penjahat seperti mereka ke pengadilan, tetapi semuanya bebas. Dan ketika ia mengatakan pada Sangu siapa pelakunya, tidak ada satupun dari mereka yang hidup hari ini. Walaupun apa yang dilakukan Sangu salah di mata hukum, tetapi Sangu bagaikan dewa di mata Dharmaras. Sementara Balu dan komplotannya ternyata dijadikan sebagai target latihan menembak polisi oleh seorang dirjen polisi tanpa diketahui oleh orang-orang di sana. Setelah dirjen tersebut mendapat kiriman video kejahatan Balu dan komplotannya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Kulasami, di mana Sangu akhirnya membalaskan kematian adiknya dan juga korban-korban yang lain dengan membunuh para pelaku dengan cara yang sadis. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.